Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imarah Islam Afghanistan sedang membangun sebuah proyek saluran air, yaitu Kanal Kostepa atau Kostepa Kanal. Dengan adanya kanal ini nantinya Afghanistan mampu menghasilkan bahan pangan dan menghidupkan industri. Visi dan misi Imarah Islam Afghanistan ke depan adalah pada tahun 2025 seluruh pekerjaan Kanal Kostepa sudah rampung. Pada tahun 2028 nanti, Afghanistan akan menjadi negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar. Afghanistan akan menjadi negara industri dengan pendapatan terbesar di Asia Selatan. Afghanistan berada di antara Pakistan di sebelah selatan dan timur, Cina di sebelah timur, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di sebelah utara, serta Iran di sebelah barat. Luas negara Afghanistan mencapai 647.500 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 35 juta jiwa. Afghanistan dikelilingi oleh daratan, tidak memiliki akses ke laut. Negara Afghanistan kaya akan sejarah dan budaya, dengan banyak situs arkeologi yang menyimpan banyak informasi tentang masa lalu negara ini. Kondisi geografi negara Afghanistan terdiri dari pegunungan yang bersalju, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah, serta gurun. Di Afghanistan terdapat banyak sungai dan danau, dan sungai utamanya adalah Sungai Amu Darya dan Sungai Helmand. Sungai-sungai ini merupakan sumber air bagi penduduk yang berada di sekitar aliran sungai. Afghanistan terletak di wilayah 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Iklim di Afghanistan sangat beragam, iklim gurun yang sangat panas dan gersang, musim panas yang sangat panas dengan suhu yang sangat ekstrim, dan musim dingin yang sangat dingin dengan suhu bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Topografi Afghanistan bergunung yang diselimuti salju dan pegunungan yang kering dan tandus. Konflik dan perang saudara sudah lama terjadi di Afghanistan, dimulai ketika Raja Zahir Shah dikudeta oleh Sardar Muhammad Daud Khan pada tanggal 17 Juli 1973. Konflik dan peperangan di Afghanistan kemudian berlanjut hingga 15 Agustus 2021 ketika Amerika meninggalkan Afghanistan. Meski di Afghanistan terdapat banyak aliran sungai dan danau, beberapa wilayah di Afghanistan sering terjadi kekurangan air untuk kebutuhan lahan pertanian, peternakan, dan kebutuhan penduduk. Karena tidak semua wilayah di Afghanistan dialiri sungai. Untuk mengatasi kebutuhan air penduduk dan membangun sektor pertanian Afghanistan yang tertinggal, pemerintahan Imarah Islam Afghanistan membangun sungai buatan atau kanal yang akan mengalirkan air dari Sungai Amu Darya ke berbagai wilayah di Afghanistan. Kanal ini diberi nama Kanal Kostepa atau Kostepa Kanal. Pembangunan saluran air atau Kanal Kostepa tahap pertama telah selesai dilakukan, dan saat ini pembangunan saluran air tahap kedua sedang berlangsung. Sumber air Kanal Kostepa berasal dari Sungai Amu Darya yang berada di utara Afghanistan, yang juga sebagai perbatasan alami Afghanistan dengan negara Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Saluran air ini titik awalnya berada di Provinsi Balkh di Afghanistan di sisi selatan Sungai Amu Darya yang berbatasan dengan negara Tajikistan di utara. Saluran air ini nantinya akan memotong bukit, membelah gurun, dan melubangi gunung untuk melalukan air dari Provinsi Balkh menuju Maimanah di Provinsi Faryab di barat yang berbatasan dengan negara Iran. Panjang saluran air ini 285 km dengan lebar 150 meter dan kedalaman 8,5 meter.
Seluruh biaya pembuatan saluran air ini mencapai 500 juta dolar yang berasal dari APBN negara Afghanistan. Para pekerja, mesin-mesin, dan alat berat semuanya berasal dari Afghanistan. Saluran air ini nantinya akan menyediakan air untuk kebutuhan penduduk dan memajukan sektor pertanian Afghanistan yang sangat tertinggal. Sungai Amu Darya membentuk perbatasan antara Afghanistan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan sepanjang 1.200 km. Tiga negara ini telah membuat kesepakatan pemanfaatan volume air Sungai Amu Darya. Sedangkan Afghanistan yang memiliki perbatasan terpanjang dibanding tiga negara ini tidak ikut dalam perjanjian ini. Afghanistan sendiri belum memanfaatkan potensi air Sungai Amu Darya. Sebenarnya bukan Afghanistan tidak mau ikut dalam perjanjian pemanfaatan sumber air Sungai Amu Darya. Selama 50 tahun, Afghanistan berada dalam situasi konflik dan perang, sehingga tidak ada satupun organisasi atau perwakilan dari Afghanistan yang bisa diajak dalam perjanjian ini. Rencana pembuatan kanal ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Raja Zahir Shah masih menduduki tahta Afghanistan. Tetapi karena Afghanistan berada dalam konflik berdarah dan perang, pembuatan kanal tidak bisa dilaksanakan. Pada tanggal 17 Juli 1973, Sardar Muhammad Daud Khan melakukan kudeta terhadap Raja Zahir Shah yang kemudian membentuk negara Republik Afghanistan. Sardar Muhammad Daud Khan sendiri adalah sepupu dari Raja Zahir Shah. Kudeta ini mendapat dukungan dari Moskow, ketika itu masih berada dalam naungan Uni Soviet. Moskow mendukung kudeta karena Perdana Menteri ketika itu, Musa Syafiq, hendak membawa Afghanistan lebih dekat ke Amerika mengikuti jejak Pakistan dan Iran. Hal ini tidak disenangi oleh Moskow, oleh karena itu, Moskow memanfaatkan Muhammad Daud Khan untuk mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Jadi sebenarnya kudeta yang dilakukan Sardar Muhammad Daud Khan terhadap Raja Zahir Shah adalah upaya untuk membendung westernisasi Afghanistan. Kudeta masih terus terjadi beberapa kali hingga pasukan Uni Soviet memasuki Afghanistan pada Desember 1979. Kehadiran pasukan Uni Soviet membangkitkan perlawanan rakyat Afghanistan. Muncul berbagai macam faksi perlawanan menghadapi tentara pendudukan Uni Soviet. Perang menghadapi Uni Soviet ini merupakan titik awal peperangan yang berlangsung selama 4 dekade kemudian. Pada tahun 1989, pasukan Uni Soviet hengkang dari bumi Afghanistan, tetapi Afghanistan tidak kunjung aman. Faksi-faksi perlawanan saling bertempur untuk berebut kekuasaan. Kelompok Taliban kemudian muncul ke permukaan. Kemunculan Taliban karena di antara faksi perlawanan tidak ada titik temu, sehingga Taliban kemudian muncul sebagai kelompok alternatif bagi rakyat Afghanistan. Setelah menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan, pada tahun 1996, Taliban membentuk Negara Imarah Islam Afghanistan atau Islamic Emirates of Afghanistan. Pada tahun 2001, Amerika menginvasi Afghanistan dan Taliban menghilang untuk sementara waktu. Selama 20 tahun bertempur melawan Amerika dan sekutu NATO, akhirnya Taliban bisa mengajak Amerika ke meja perundingan. Dan pada tanggal 15 Agustus 2021, Amerika angkat koper dari bumi Afghanistan. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Banyak yang berpendapat, pembangunan kanal Kostepa adalah sebuah proyek ambisius dari para mullah yang sangat ingin menduduki dan mengendalikan Afghanistan. Namun jika ditelah lebih dalam lagi, kanal Kostepa adalah sebuah proyek urgen yang harus segera dilaksanakan dalam menghadapi global warming yang terus meningkat. Akibat global warming, wilayah sebelah utara Afghanistan telah mengalami kekeringan yang sangat parah, dan jika tidak diatasi akan segera berubah menjadi gurun. Konflik dan peperangan yang telah berlangsung selama 50 tahun di Afghanistan telah mengakibatkan pembangunan di segala sektor menjadi terbengkalai. Pembangunan sumber daya manusia dan sektor pertanian adalah masalah terpenting yang segera ditangani. Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian negara yang harus segera ditingkatkan. Jumlah penduduk yang diperkirakan akan bertambah pasca terjadinya peperangan yang panjang akan meningkatkan kebutuhan air.
Pemerintahan Imarah Islam Afghanistan mesti menemukan solusi mengatasi masalah ini. Dan yang paling penting dari semuanya adalah Imarah Islam Afghanistan baru 2 tahun memegang kekuasaan di Afghanistan. Apa dan bagaimana program dari Imarah Islam Afghanistan dalam menjalankan roda pemerintahan masih belum jelas. Pembangunan Kanal Kostepa adalah proyek utama dan bisa jadi nantinya, jika berhasil, akan menjadi proyek mercusuar yang bisa membangkitkan kepercayaan masyarakat Afghanistan. Dalam pelaksanaan proyek ini pemerintahan Imarah Islam Afghanistan tidak mendapatkan bantuan dana dari pihak luar. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bersedia memberikan pinjaman dana dalam pembiayaan proyek Kanal Kostepa. Tidak hanya soal budget yang minim, tenaga ahli yang berperan dalam pembangunan proyek ini juga sangat terbatas. Tidak ada konsultan asing yang mendampingi pelaksanaan proyek. Tidak ada supervisor yang akan mengevaluasi dan merevisi master plan proyek Kanal Kostepa. Tetapi proyek terus berjalan meski dengan kondisi yang sangat terbatas. Pada tahun 2018, Presiden Ashraf Ghani ingin menghidupkan kembali rencana pembuatan Kanal Kostepa dengan melakukan studi kelayakan yang dibiayai oleh Amerika. Pembangunan kanal belum dilakukan, pasukan Taliban keburu menguasai Afghanistan. Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada tanggal 16 Agustus 2021. Seluruh wilayah hukum Afghanistan berada di dalam kendali pasukan Taliban. Belum genap setahun memegang kendali Afghanistan, pemerintahan Imarah Islam Afghanistan atau Taliban pada Maret 2022, Taliban memulai pekerjaan pembuatan kanal yang dikerjakan dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah pekerjaan penggalian kanal sepanjang 108 km dan saat ini sudah selesai, sudah rampung dilakukan. Seluruh biaya pekerjaan tahap pertama berasal dari APBN negara Afghanistan. Biaya pekerjaan tahap kedua nantinya akan diambil dari konsesi penjualan lahan tambang yang berada di dalam wilayah hukum Afghanistan. Kanal ini nantinya berpotensi mengalirkan 10 miliar kubik air dari Sungai Amu Darya setiap tahun. Proyek Kanal Kostepa nantinya akan menjadi proyek agrikultur terbesar di Asia Selatan. Di setiap sisi kanal nantinya akan ditanami ribuan pohon untuk menstabilkan tepi kanal dan mencegah erosi angin dan air serta longsoran yang akan mendangkalkan kanal. Penanaman ribuan pohon diserahkan kepada masyarakat di sekitarnya dan mereka akan diberikan upah dari setiap batang pohon yang ditanam. Masyarakat Afghanistan sangat bersemangat menyambut pembangunan kanal ini. Dengan adanya kanal ini nantinya Afghanistan mampu menghasilkan bahan pangan dan menghidupkan industri. Visi dan misi Imarah Islam Afghanistan ke depan adalah pada tahun 2025 seluruh pekerjaan kanal Kostepa sudah rampung. Pada tahun 2028 nanti, Afghanistan akan menjadi negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di Asia Selatan. Kanal Kostepa juga nantinya akan menjadi prasarana generator hidroelektrik untuk kebutuhan listrik rumah tangga dan industri. Di akhir abad 21 nanti, Afghanistan akan menjadi negara industri dengan pendapatan terbesar di Asia Selatan.